Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelina Yulia Putri, akan mewawancara narasumber-narasumber kita berikut ini. Kalau kita berbicara tentang ketimpangan sosial yang ada di masyarakat, yang paling domin kita rasakan saat ini adalah di mana kalau kita berbicara masalah sosial budaya. Umpamanya di daerah sini diadakan suatu perkawinan, atau istilahnya kalau bahasa Sasak itu bilang adalah pengantin. Kalau orang kaya, pengantin yang berasal dari orang kaya itu biasanya membuat pesta yang begitu megah, mewah. Kemudian mereka, artinya yang punya resepsi atau perkawinan itu sendiri biasanya mengundang tamu-tamu yang istilahnya di selevel di atasnya lah. Nah, yang terjadi fenomena saat ini adalah ketika orang-orang yang berada di bawahnya. Jadi agak kentara sekali ketika ada sesuatu acara perkawinan. Kadang biasanya itu orang-orang yang tidak berada itu kayaknya tidak menyatu dengan orang yang berada. Kalau kita bicara dalam bidang sosial budaya, itu ketimpangan yang terjadi saat ini. Menurut Ica, faktor penyebab ketimpangan sosial itu seperti apa? Kalau menurut saya sendiri, faktor ketimpangan sosial itu bisa berasal dari dua aspek, yaitu aspek pertama yaitu dari internal, dari diri kita sendiri. Nah, yang kedua itu dari eksternal, dari luarnya. Nah, kalau contoh dari internalnya, ketimpangan sosial bisa terjadi karena status kita yang miskin gitu. Nah, terjadi kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya. Nah, sedangkan faktor eksternalnya itu biasa terjadi karena adanya peraturan atau kebijakan yang ada di suatu daerah tersebut. Contohnya terjadi suatu kebijakan di daerah sehingga memperkecil peluang masyarakat dan terjadinya ketimpangan sosial. Jadi ada beberapa cara untuk mengatasi ketimpangan sosial ini. Pertama itu memperbaiki kualitas pendidikan, yang kedua itu melakukan pemberdayaan kepada sumber daya manusia agar manusia atau masyarakat bisa bersaing baik itu dalam